Shalom, selamat pagi Happy SWOT Family. Berjumpa lagi dengan saya di dalam renungan pagi SWOT Family. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami mau buka hati kami, berikan hikmat yang daripada Engkau, berikan segala sesuatunya berasal daripada Engkau. Kuasai hamba-Mu Tuhan, sehingga semua boleh berasal daripada Engkau. Haleluya. Amin. Pagi ini saya mau bawa kesaksian tentang apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup saya. Kejadiannya terjadi pas pencurahan hari ke-10 pencurahan Roh Kudus. Jadi waktu itu kan saya pelayanan gitu kan, udah kelar, kita ngobrol gitu kan di gereja gitu. Terus selesai dari itu saya pergi gitu kan, makan siang sama kita sekeluarga gitu kan. Terus ceritanya ke satu mall lagi makan, saya lagi ngobrol gitu sama suami saya, ngobrol. Terus tiba-tiba saya megang tangan gitu kan. Terus saya kayak, kok gelang saya hilang gitu kan. Saya udah panik attack gitu kan, udah panik, benar-benar panik. Terus kita langsung otomatis berdiri, terus kita mulai telusurin tuh tadi jalan di mana, kita pesan makan apa, kita mulai jalan gitu kan. Tapi hati kecil saya gini, itu kalau gelang gitu kan, kalaupun orang nemuin, pasti cepet diambil gitu kan. Terus saya nyari gitu, suami saya juga nyari sampai kita balik lagi ke tempat parkiran gitu kan, sampai 2 kali gitu ke tempat parkiran, telusurin di tempat parkiran itu juga banyak supir-supir gitu kan. Terus saya udah Tuhan, saya tuh saya sedih banget, saya sedih bahwa bukan masalah mungkin ya sedih juga kalau gelang itu benar-benar hilang, tapi itu kan hadiah dari suami saya gitu kan. Saya tuh kalau dikasih barang, saya harus jaga gitu. Saya punya rasa seperti itu, harus saya jaga, harus saya simpen dengan baik gitu kan, nggak boleh hilang gitu. Terus saya sampai udah minta maaf berkali-kali sama suami saya, maaf ya sayang, maaf ya aku teledor gitu. Suami saya bilang ya udahlah kalau memang ini. Terus saya karena udah siang gitu, saya yakin di gereja kayaknya udah nggak ada orang. Jadi agak sedikit merepotkan Ibu Gembala, saya telepon Ibu Gembala. Terus saya bilang, Mami maaf, aku bilang gelang Amel hilang, aku bilang kayaknya lepas di mana saya nggak tahu. Itulah hebatnya ya, Ibu Gembala tuh baik banget, sampai Ibu Gembala naik gitu kan berkali-kali ke atas ke ruang ibadah untuk cari gitu, ditelusurin juga gitu. Terus saya bilang, Mi, aku nanti balik deh ke gereja gitu. Bukan nggak percaya sama Ibu Gembala, maksudnya saya nggak mau repotin Ibu Gembala biar saya yang cari gitu kan. Akhirnya kita tuh udah nggak tenang, bener-bener nggak tenang sama sekali gitu. Jadi ya udah deh, saya bilang sama suami saya, yuk sampai makan apa semua tuh kita udah nggak selera gitu. Akhirnya kita balik ke gereja, kita cari lagi, nggak ada. Terus Ibu Gembala bilang, ya udah kalau itu memang milik kamu pasti balik gitu kan. Terus saya bilang nih sebelumnya waktu di mall itu kan, saya nanya sama anak saya, menurut kalian nih, menurut insting kalian hilang nggak gelang Mami gitu kan. Terus mereka bilang enggak. Karena anak-anak gitu kan dengan santainya mereka bilang ya enggak gitu, ya udah gitu. Terus mereka ya udahlah santai gitu. Saya masih ketar-ketir nyari nggak ada gitu. Akhirnya saya bilang gitu saat itu sama Ibu Gembala, boleh nggak ya Mi, saya bless gitu di grup minta tolong sama admin yang pegang grup news di SWOT gitu kan. Mami bilang ya udah bless aja. Terus saya juga saat itu bilang sama suami saya di bless aja ya gitu kan. Pertamanya suami saya bilang gak usah lah gitu kan. Terus saya bilang ya udah deh nggak apa-apa, coba aja gimana. Ya udah deh coba gitu kan. Terus saya mikir-mikir, karena saya memang orangnya jarang foto-foto gitu. Terus saya nanya ke anak saya, punya foto Mami yang pakai gelang itu nggak gitu. Terus anak saya nyari ketemu, puji Tuhan ya ada nih Mi gitu. Akhirnya di crop. Terus saya minta tolong sama adminnya. Terus gitu sama admin di bless gitu kan. Saya bantu ketik kata-katanya gitu kan. Dan puji Tuhan gak lama dari itu ada seseorang yang nelpon nanya gitu kan, hilangnya di mana gitu kan, nanya ke si suami saya, hilangnya di mana, jatuh di mana. Justru itu karena kita nggak tahu jatuhnya di mana, saya nggak ngeh jatuh di mana, itu lepas. Dan orang itu fotoin kayak ini bukan gitu kan. Saya bilang iya, saya sampai bener-bener aduh Tuhan hebat banget, Tuhan luar biasa banget gitu kan. Saya udah hati kecil saya tuh hilang deh nih gitu kan. Tapi Tuhan benar kata Ibu Gembala, maksudnya kalau itu memang milik kamu,
itu pasti balik ke kamu gitu kan. Sama ketika kayak emang itu udah berkat kamu nih, udah nggak ke siapa-siapa lagi ya, itu pasti balik, nggak akan lari ke tempat lain gitu. Sampai saya tuh sampai saya bilang makasih sampai berkali-kali. Hebat, itu benar-benar mukjizat yang saya alamin, itu yang kesekian kali yang Tuhan perbuat dalam hidup saya. Ya kan, saya nggak peduli orang itu temuin di mana, saya nggak peduli, yang penting saya tahu itu ketemu. Saya benar-benar berhutang banyak terima kasih buat orang tersebut. Satu, kejujurannya, orang itu bisa dipercaya, orang itu bisa mau mengakui aja, saya udah bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Saudara tahu, saya bukan masalah, setelah itu kejadian itu saya iseng, saya cari gitu kan surat itu berapa duit ya gitu kira-kira. Setelah saya cari itu ternyata 12 gram lebih. Itu kalau dirupiahin itu lumayan banget gitu kan. Saya sampai tapi yang di hati saya gitu, saya tuh harus menjaga amanat, menjaga pemberian suami saya. Jadi saudara, pagi ini lewat kesaksian saya mau ngajak bahwa mengencourage saudara bahwa apa yang sudah Tuhan berikan. Kalau Tuhan udah kasih berkat itu memang udah jatahnya saudara. Apa yang menjadi milik saudara tidak akan lari kemana. Kalau memang berkat itu memang udah buat saudara, gak akan lari kemana-mana. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hal-hal yang terjadi dalam hidup kami, mukjizat demi mukjizat. Kalau memang Tuhan, kalau saat ini kami belum mengalami mukjizat, bahkan mungkin kami belum melihat mukjizat itu, kami percaya Tuhan, mukjizat itu ada karena kami ada Engkau. Mari Tuhan, kami mau Tuhan bekerja sama dengan Engkau. Bertepuk tangan antara pribadi kami dengan Roh Kudus sehingga menjadi satu kesatuan. Mari Roh Kudus, lembutkan hati kami, lembutkan segala paradigma kami, ubahkan sehingga kami dapat bekerja sama dan kami menerima segala mukjizat itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bye-bye.